Berarti di Makassar ini sudah berapa lama nih Pak? Saya kebetulan karena ini ada pekerjaan, terus tadi malam memang ketemu dengan teman-teman IMA, terus saya bilang kayak gini kan, kita nih pengen supaya nantinya banyak mahasiswa dan dosen di Indonesia Timur Betul. bisa mengikuti nih. Nah, terus, kalau gitu Tribun Timur, ya sekalian. Gaskan Pak ya. Berarti baru berapa hari nih Pak di sini? Saya dari tadi malam. Oh, berarti baru tadi malam langsung ke sini? Iya. Luar biasa. Ayo cepetan. Cuma memang saya kan beberapa kali ke Udah sering Pak. Bapak cuma ditanya makanan sama Pak. Kayaknya udah hafal Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja hari ini kita kembali dalam program Ngopi spesial tentu saja bersama teman-teman IMA. Tapi yang hadir langsung hari ini adalah tamu VIP kita ataupun juga tamu spesial yang sudah hadir di studio Tribun Timur. Kita berkenalan dulu bersama Bapak Taufik sebagai Deputy Chairman Mark Plus Corp, Secretary General Indonesia Marketing Association ataupun juga IMA. Dan pada kesempatan kali ini bersama Pak Taufik kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali terkait World Marketing Summit Online. Untuk itu Tribuners langsung kita sapa narasumber kita yang jauh-jauh dari Semarang ke Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Taufik. Waalaikumsalam Mbak Kinan. Baik, gimana kabarnya Pak? Wah, baik kayak gini kan. Baik, alhamdulillah. Perjalanan Semarang ke Makassar? Saya perjalanannya dari Jakarta ke Makassar. Oh, dari Jakarta ke Makassar. Baik. Tapi gimana perjalanannya, Pak? Perjalanannya lancar. Nah, cuma sekarang penerbangan itu mulai padat. Jadi ini sekarang jadi tantangan kayak gini kan. Tapi apakah perjalanan ke Kota Makassar ini merupakan pertama kalinya nih, Pak? Wah, saya sudah beberapa kali kayak gini kan. Cuma tadi malam dan tadi pagi kita memang ada penugasan dari Bank Sumselbar. Baik. Iya. Artinya ini Coto Makassar dan kawan-kawan bukan lagi menu yang baru Pak ya buat Anda? Nah, ini dulu saya pernah mengikuti tahun 2018 sama teman-teman IMA Makassar. Baik. Kan ada Rakernas IMA di sini. Nah, kemudian kita dijamu macam-macam daging yang ada di Makassar. Baik. Pagi makan apa, siang makan apa, malam apa kan apa kayak gini kan. Ya 1 hari 2 hari ini, tapi hari ketiga kita mulai mikir kayak gini karena usia kayak gini kan. Baik, tapi hari ini kita nggak bakalan bahas seputar daging-dagingan ya. Thank you Pak Taufik untuk pembuka yang sangat luar biasa terkait memang Kota Makassar dan juga menu makanan yang disiapkan. Nah, terkait hal itu juga hari ini dengan tema World Marketing Summit Online, Tribuners dimanapun berada, tentu saja jika kita sekilas nih menilik perkembangan konsep marketing di beberapa tahun lampau ataupun juga masa-masa kemarin memang cukup ketinggalan, cukup juga belum ada pembaruan, bahkan mungkin paradigma pemasaran yang yang terbagi di beberapa masa tersebut masih mengutamakan fitur produk Pak, atau juga yang sering kita sebutkan dengan product driven. Nah, dan saat ini juga kalau kita melihat dengan perkembangan teknologi bahkan juga 4.0 atau mungkin perkembangan lainnya yang nanti akan dijelaskan bersama Pak Taufik terkait konsep marketing yang memang sudah semakin canggih. Satu yang paling Kinan ingat nih Pak, ada satu teoritis juga yang terkenal yaitu Philip Kotler ya. Nah, di mana dia juga dikenal sebagai the father of marketing gitu. Nah, hari ini juga dengan the father of modern marketing, dengan hadirnya juga World Marketing Summit Online, kita akan berbincang bersama Pak Taufik. Mengawali obrolan kita Pak Taufik, karena Anda pada saat ini juga mewakili IMA ya, bisa Anda jelaskan dulu terkait mungkin dari Mark Plus Corp ini seperti apa, kemudian hadir IMA? Saya kebetulan di Mark Plus dari tahun 1995. Lama banget Pak ya? Ya, dan tahun 1998 itu pendiri Mark Plus, Pak Hermawan Kertajaya,
bertemu dengan namanya Philip Kotler. Philip Kotler itu adalah yang nulis buku teks untuk pemasaran. Oke. Jadi kalau yang kuliah pemasaran pasti kenal Philip Kotler karena pasti buku teksnya itu dari tulisan Philip Kotler kayak gini kan. Dulu terus terang saya nggak ngerti Philip Kotler karena saya dulu nggak kuliah di pemasaran, jadi saya nggak ngerti sebenarnya. Jadi Anda bukan anak pemasaran. Bukan dari pemasaran. Tapi profesinya sekarang di pemasaran. Nah, ini nih yang berbeda Pak ya. Iya. Nah, karena apa? Karena saya terus terang jadi mulai kenal pemasaran karena setelah di Magplus ini kan saya belajar dari Pak Hermawan mengenai kayak pemasaran. Tadinya saya ya tahunya sedikit-sedikit ya gini kan, dan tahun 1994 itu Philip Kotler datang ke Indonesia. Nah, saat itu saya kebetulan sudah kerja dan kebetulan saya kerjanya di media, tapi media kecil ya gini kan. Mau ikut Philip Kotler siapa ya? Saya nggak tahu kayak gini. Pada saat itu? Pada saat itu nggak tahu kayak gini kan. Padahal itu bisa kayak kesempatan eksklusif kayak gini kan. Betul, betul. Nah, tapi waktu itu karena nggak tahu ya siapa nih kayak gini. Siapa sih Philip Kotler? Oke. Wow. Nah, tapi kemudian begitu saya kenal Pak Herman, wah ini ahlinya ini kan. Makanya dikenal sebagai kayak bapak pemasaran modern. Bapak pemasaran modern. Wah, oh ya saya mulai belajar ini kan karena diajarin oleh Pak Hermawan yang merupakan pendiri Magplus. Nah, Pak Hermawan itu mendirikan Magplus dari 1 Mei tahun 1990 kayak gini. Nah, beliau itu yang memang mengajak orang-orang Indonesia mulai belajar mengenai pemasaran. Apa sih pentingnya pemasaran kayak gini kan. Betul. Dulu pada saat itu susah, karena apa? Karena terus terang pada saat itu kita kan hidup dalam masa namanya Orde Baru. Betul. Itu kompetisinya terbatas kayak ini nih kan. Jadi tadi Mbak Kinan tadi kan bicara mengenai kayak product driven ini kan. Product driven itu nggak masalah yang ini kan. Kalau kompetisinya banyak ini kan. Tapi kalau kompetisinya sedikit ya repot ya gini kan. Nah, itu yang sebenarnya Pak Hermawan lihat ya gini kan. Kita nanti harus mengantisipasi di masa depan ini kan. Di masa depan akan banyak orang yang jago kayak gini kan. Orang yang pinter. Sekarang kalau kita misalnya kayak Tribuner, sekarang lihat ya gini kan. Ada TV station ya gini kan. Tapi sekarang kita ada kayak YouTube kayak gini kan. Jadi siaran kayak semacam seperti ini, kita dulunya hanya lihat di TV. Tapi sekarang kita bisa melihat kayak di YouTube kayak di Facebook kayak seperti itu. Nah, itu adalah contohnya persaingan ini kan. Karena itu karena terkait dengan persaingan, orang itu nanti harus bikin produk yang bagus yang ini kan. Jadi product driven nggak masalah, tapi yang berbeda itu adalah persaingannya kayak gini kan. Ini bagaimana supaya nantinya kita lebih bagus dari yang lain kayak gini kan. Nah, dulu orang nggak terpacu karena nggak ada persaingan, ngapain kita ngembangkan produk yang bagus-bagusin produk gitu. gitu. Kalau sekarang, kalau kita produknya nggak bagus, nanti siapa yang akan nonton kayak gini kan? Siapa yang akan like kayak gini kan? Siapa yang akan komen ini kan? Nggak ada kayak gitu kan. Nah, itu yang contoh kayak gini kan, product driven, tapi karena ada kayak konteks persaingannya kayak gini kan. Betul. Nah, ini mungkin hanya satu dari beberapa problem yang juga akan dikembangkan dari masa ke masa kalau kita lihat nih dari opini Pak Taufik juga. Nah, Pak Taufik terkait juga hadirnya Magplus Corp ini dan beberapa pengalaman Anda dari seorang yang memang bukan mengambil jurusan pemasaran, tapi akhirnya berprofesi di bidang pemasaran. Bisa Anda jelaskan juga terkait hadirnya Magplus ini dan juga IMA, apa sih visi misi yang dibangun dari kedua ini sehingga hadir? Nah, kebetulan saya bergabung di Magplus di tahun 1995. Tahun 1996 itu Pak Hermawan mendirikan kembali Indonesia Marketing Association. Kenapa sih perlu mendirikan Indonesia Marketing Association? Karena yang waktu itu minat mengenai pemasaran nggak banyak kayak gini kan. Akhirnya Pak Hermawan ngajak orang-orang kayak gini kan. Ayo kita bikin ini supaya nantinya orang itu sadar ini kan pentingnya pemasaran ini kan, dan pentingnya juga mengenai yang namanya profesi pemasaran ini kan. Profesi pemasaran itu adalah diharapkan nanti akan bisa membantu menggunakan pemasaran yang baik dan benar kayak gini kan. Karena pemasaran itu nanti nggak nipu kayak gini nih kan. Kan kita sekarang lihat misalnya di media sosial ya banyak juga nih kan. Sekarang ada kayak kasus ini kan. Ada orang yang punya mungkin follower yang banyak segala macam, tapi isinya ngeprank kayak gini kan. Ya, betul. Ngepranknya nggak bener kayak gini nih kan. Nah, itu sebenarnya akhirnya malah ngerusak media sosial ya semacam itu, sehingga orang beneran atau enggak. Jadi nanti kalau ada kasus, dikira nanti ngeprank ini nggak bener, padahal tuh kasus beneran kayak gini kan. Kan itu bahaya kayak gini kan. Nah, ini
kita di lewat Indonesia Marketing Association mengajarkan ini kan, kita harus menggunakan pemasaran yang baik dan benar, tidak menipu, tidak apa dan segala macamnya gini kan. Banyak edukasi seputar marketing dan pemasaran Pak Taufik ya. Tapi Kinan mau bahas sedikit mungkin beberapa kasus yang tadi Anda sampaikan, yang menariknya mungkin ya di kasus terkait pemasaran dan marketing, kadangkala Pak Taufik tidak bisa dipungkiri juga bahwa masih banyak mungkin beberapa orang yang menganggap bahwa profesi marketing ini adalah profesi yang biasa-biasa saja mungkin, terus juga mungkin masih banyak juga stigma-stigma yang mengatakan, oh ini mah marketing gitu, apa-apa yang disosmedin marketing gitu. Bagaimana mungkin terkait edukasi-edukasi tersebut yang masih tersebar di beberapa masyarakat, Pak Taufik? Itu terus terang menjadi tantangan buat Indonesia Marketing Association dan kami juga kayak di Marketplace kayak gini kan. Jadi kami mau di Marketplace mau di Indonesia Marketing Association terus mengamanyakan ini yang namanya pemasaran yang baik dan benar kayak gini kan. Di Indonesia Marketing Association kita punya kayak kode etik kayak gini kan. Oh, berarti kayak jurnalis ya, ada kode etik juga? Iya, ada kode etik pemasaran itu kira-kira seperti apa. Itu ada masuk di anggaran dasar. Di Marketplace kita juga punya kode etik. Jadi kalau nanti misalnya melihat media sosialnya Marketplace yang di-upload tadi mungkin jam 11 jam 12 kita bicara mengenai yang namanya code of conduct kayak gini kan. Itu kita niru dari Josephson Institute mengenai kayak 6 pillar of ethic kayak gini. Of ethic ya. Nah, itu apa? Misalnya kita bicara mengenai namanya kayak trustworthiness kayak gini kan. Nanti kita bicara mengenai empathy dan lain-lain. Nah, itu adalah kita memang harus menjaga kayak ini kan. Kita harus bisa dipercaya, tapi kita juga harus punya empati kayak gini kan. Ini dua hal yang memang diperlukan ini kan. Tapi berbeda ya hal ini, empati dan juga kepercayaan. Nah, kita sekarang kenapa kita ini kan tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita ini kalau bisa jangan ngeprank kayak gini kan. Itu contoh kayak gini kan, nggak nipu dan segala macamnya. Ya, baik Pak. Karena kita perlu nanti adalah menjaga kepercayaan ini kan. Nanti kalau enggak kita akan repot ini kan. Karena itu biasanya kan kalau dari Josephson Institute setelah trustworthiness kita itu ada namanya kayak responsibility. Kita harus punya tanggung jawab kayak gini kan. Memang kita harus ada responsiveness. Nah, terus kemudian kita nanti kan kemudian ada kayak yang kita bilang empathy, kita ada fairness dan kita ada citizenship ini kan. Itu 6 unsur yang harus kita perhatikan ini kan sebagai marketing, dan itu meskipun itu bukan ciptaan asli dari Pak Hermawan, malah kita ambil dari Josephson Institute, kita ngadopsi karena itu adalah hal yang bagus ya gini kan. Baik. Nah, kehadiran 6 unsur ini sendiri Pak Taufik, ini 6 unsur ini memang perlu nggak sih dalam artian kayak untuk para entrepreneur ataupun juga marketing yang memang di bidangnya seneng dalam hal berbisnis ya ataupun juga entrepreneurship, itu 6 unsur ini gimana tuh untuk diterapkan ke mereka? Itu sesuatu hal yang penting itu kan. Karena apa? Karena kalau enggak, kalau kita nanti nggak bisa dipercaya, ya kita kan cuma tinggal tunggu waktu ini kan. Kita nanti nggak akan punya pelanggan. Kalau dalam konteks media sosial, kita mungkin nggak akan punya followernya kita akan berkurang drastis kayak gini kan. Karena apa? Karena ini nggak bisa dipercaya. Ini dia nggak punya tanggung jawab kayak gini. Nah, kita kan kadang-kadang memang di media sosial kadang-kadang kan kita cari sesuatu yang kontroversial kayak gini kan. Betul. Mungkin akan cepat naik dalam waktu singkat, tapi begitu dalam perjalanan waktu, wah ini nggak bisa dipercaya, dia nggak punya tanggung jawab kayak gini kan. Dia nggak fair kayak gitu kan. Dia nggak punya empati kayak gini kan. Dan kalau kita lihat konteks sebagai kayak bangsa, dia nggak ada citizenship kayak gini kan. Itu yang harus kita perhatikan kayak gini kan. Edukasi yang sangat penting juga ya pastinya adalah empati dan juga kepercayaan nih yang memang di unsur-unsur tersebut menjadi poin yang paling penting juga untuk dimiliki seorang marketing gitu, apalagi di bidang marketing tentu saja. Nah, terkait hal itu bisa Anda jelaskan juga dengan kehadiran IMA ini di Marketplace ini sendiri, Pak Taufik, program-program apa sih yang akan Anda lahirkan? Oke, jadi kebetulan karena saya ikut IMA dari awal ini kan tahun 1996 kayak gini kan. Nah, salah satunya itu adalah kita ingin agar profesi pemasaran itu bisa dipercaya kayak gini kan. Tadi Mbak Kinan nyampaikan ini, itu bukan profesi yang istimewa. Ya memang nggak kayak dokter lah kayak gini kan. Nggak kayak mungkin pengacara kayak seperti itu nih kan. Stigma di beberapa ini loh Pak. Iya, nggak masalah. Ya memang kayak seperti itu nih kan. Tapi ini yang sekarang meskipun kita bukan profesi yang mungkin banyak dikenal, tapi kita pengen itu adalah profesi yang nanti harus bisa dipercaya kayak gini kan.
Itu yang nanti kita harapkannya kayak seperti itu nih kan. Jadi meskipun nanti yang kenal nggak banyak, tapi kita dipercaya kayak gini kan, sehingga nanti brandnya jadi. Karena apa? Karena dipercaya kayak gitu kan. Ya, kalau kita memang memandang terkait profesi ini Pak Taufik, kepercayaan ini menjadi tanggung jawab pertama juga loh di beberapa bidang maupun juga profesi, bahkan di bidang marketing pun. Dan tak banyak yang kita lihat juga sukses terkait marketing ini. Nah, mungkin ini juga yang Anda buat dalam bentuk kegiatan yang juga hari ini dibuat, yaitu World Marketing Summit Online. Nah, boleh Anda jelaskan terkait kegiatan tersebut? Oke, jadi tadi sudah saya singgung di depan ini kan. Awalnya saya terus terang nggak tahu siapa itu Philip Kotler. Tapi tahun 98 Pak Hermawan bertemu dengan Philip Kotler di Moskow di Rusia sekarang kayak gini kan. Nah, di sana kebetulan itu orang Rusia, nggak banyak yang bisa bahasa Inggris kayak gini kan. Terus Pak Hermawan akhirnya bisa ngobrol panjang kayak gini kan. Terus ditanya, Pak Hermawan dari mana? Oh, saya dari Indonesia. Oh, negara yang baru saja mengalami krisis itu. Oh iya betul kayak gini kan. Gimana ceritanya? Lagi, Pak, ya? Iya, malah oh ya kita krisis karena begini-begini segala macam kayak gini kan. Terus ditanya, kira-kira bagaimana gini kan? Pak Hermawan cerita, setelah krisis Indonesia akan lebih bagus kayak gini kan. Wow, kalau gitu udahlah kita nulis buku bersama kayak gini kan. Nah, saya kemudian dilibatkan ini kan nulis buku yang judulnya adalah repositioning Asia ini kan, from bubble to sustainable kayak gini kan. Itu saya langsung mulai ini kan, wah iya ini akhirnya saya baru ini terlibat dengan dengan Philip Kotler dan nulis buku kayak gini kan. Ya, itu masalah marketing lagi. Iya, dan kita bicara mengenai waktu itu adalah Indonesia yang baru mengalami krisis di tahun 1998 ya gini kan. Waktu itu terus terang berat ya gini kan. Karena apa? Karena citra Indonesia di dunia internasional pada saat itu jelek sekali ini. Karena apa? Karena waktu itu ada kerusuhan rasial di bulan Mei di tahun 1998. Jadi citranya jelek, terus wah kemudian kondisi ekonominya jelek, wah macam-macam lah kayak gini kan. Jadi secara singkat kata citra Indonesia jelek kayak gini kan. Tapi waktu itu Pak Hermawan bilang, kita akan lebih bagus kayak gini kan. So, kita langsung, waduh kita bikin konsepnya, kita bikin ini gimana kayak ini. Konsepnya gimana supaya nanti orang percaya kayak gini kan. Memang benar setelah kita jelek, kita akan bagus tuh ya iya gini. Tapi gimana caranya gini kan. Nah, disitulah kemudian Pak Hermawan memperkenalkan konsep yang dulu pernah dikembangkan, kemudian diusulkan kepada Philip Kotler. Konsepnya kayak seperti ini nih kan, menggunakan konsep marketing dari Indonesia kayak gini kan. Orang itu harus punya positioning yang bagus kayak gini kan. Tapi harus didukung dengan diferensiasi yang solid kayak gini kan. Supaya nanti brandnya kayak jadi kayak gini kan. Dan Indonesia yang tadinya jelek bisa nantinya Indonesia yang baru kayak gini kan. Diferensiasi apa Indonesia yang baru kayak seperti itu. Nah, itu yang kemudian nantinya brand Indonesia baru kira-kira kayak seperti apa. Nah, ternyata buku tersebut laris kayak gini kan. Itu adalah kerjasama pertama antara Pak Hermawan dengan Philip Kotler, dan itulah saya mulai, wah Kotler yang dulunya saya, ini siapa nih saya juga kata. Oh ternyata gini ya. Dan ternyata begitu bukunya itu laris ya kita ikut. Itu untuk pengeluaran pertama langsung. Kerjasama pertama antara Pak Hermawan dengan Philip Kotler, dan kemudian memang ada beberapa macam buku, dan hingga tahun ini udah ada 10 buku yang ditulis oleh Pak Hermawan dengan Philip Kotler kayak gini kan. Tepuk tangan dulu yuk, yang luar biasa 10 buku. Nah, untuk buku pertama tadi Pak Taufik sempat mengatakan juga bahwa memang untuk peminatnya sangat banyak karena langsung laris manis. Apalagi yang membuat Anda untuk menghasilkan buku kedua sampai di buku ke-10 ini? Nah, yang menarik itu adalah hampir semua, bukan hampir semuanya itu konsep itu adalah konsepnya dari Indonesia kayak gini kan. Jadi Indonesia ini ternyata kalau di dunia pemasaran itu adalah termasuk yang hebat di dunia ini kan, karena banyak konsep dari Indonesia akhirnya menjadi terkenal di dunia. Karena apa? Karena ada kolaborasi antara Pak Hermawan dengan Philip Kotler kayak gini kan. Kalau hanya Pak Hermawan doang, nggak mungkin itu bisa terkenal di dunia internasional kayak gini kan. Harus ada kolaborasi. Nah, kolaborasinya gimana? Karena namanya Philip Kotler itu dikenal di seluruh dunia kayak gini kan. Indonesia ya udah kita yang inilah menghasilkan konsepnya kayak gini kan. Nah, kemudian Pak Hermawan kan punya tim, selain saya ada macam-macam yang nanti akan meramu kayak gini kan. Konsepnya kira-kira seperti apa, contoh kasusnya seperti apa. Begitu jadi kita kirimkan kepada Philip Kotler, kira-kira kayak seperti ini. Sebelum dia ngecek, oh ya ini bisa jadilah buku kayak gitu. Oke. Nah, tadi Pak Taufik sendiri juga sempat menyinggung terkait konsep pemasaran di Indonesia yang juga banyak dijadikan sebagai role model di
beberapa negara-negara. Karena kehadiran Philip Kotler juga nih. Itu bisa Anda jelaskan bagaimana sih mungkin memang apa ya, konsep pemasaran yang ada di Indonesia sehingga menjadi role model gitu. Jadi waktu buku Repositioning Asia ditulis, itu kita terus terang mulai memperkenalkan yang namanya PDB, Positioning, Differentiation and Brand. Nah, PDB itu adalah konsep yang dikembangkan oleh Pak Hermawan di tahun 1995. Saat saya baru masuk yang ini kan. Tapi itu adalah konsep yang sangat dihafal sama Pak Jokowi kayak gini kan. Oke. Jadi pada tahun 2010 saya bertemu dengan Pak Jokowi, cuma YouTube-nya dihack orang kayak gini kan. Itu beliau Pak Jokowi bilang ini kan, saya ingatnya pokoknya cuma PDB kayak gini, Positioning, Differentiation and Brand kayak gitu kan. Itu pertama kali kita perkenalkan melalui buku Repositioning Asia kayak gini kan. Tapi kemudian memang dipakai untuk kayak rethinking marketing kayak gini kan. Jadi buku ini kan dipakai, konsep itu dipakai untuk macam-macam konsep. Terus kemudian Pak Hermawan bikin yang namanya buku marketing 3.0 atau 3.0 kayak gini kan. Oke. Isinya tuh tentang apa ini kan? Marketing ini kita nggak hanya sekedar harus mencari keuntungan, tapi kita ini harus juga memperhatikan mengenai ke alam dan juga mengenai ke orang-orang kayak gini kan. Itu sesuatu yang akhirnya membuat orang tertarik kayak gini kan. Kita nih mikirin namanya kayak istilahnya keseimbangan ini kan. Kalau dalam orang Islam bicara mengenai kayak hablum minallah sama hablum minannas kayak gini kan. Bahkan sekarang sambil mikirin namanya kayak rahmatan lil alamin kayak gini kan. Rahmat sekalian alam kayak gini kan. Ini sesuatu yang menarik kayak gini kan. Nah, Pak, waktu itu Philip Kotler kaget ini kok bukunya bisa lah, padahal kok ini kan sebenarnya biasanya kalau marketing itu adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya kayak gini kan. Untuk penghasilan. Tapi ini malah mikirin kan mengenai kayak kita harus peduli pada orang, kita harus peduli pada kayak planet kayak gini kan. Itu ternyata bisa menarik perhatian orang dan bukunya itu bahkan jauh lebih laris dibandingkan Repositioning Asia kayak gini kan. Padahal konsepnya juga sama-sama dibuat di Indonesia kayak gini kan. Kebetulan kita ini dulu tahun 2008 itu membantu Bank Indonesia untuk mengembangkan perbankan syariah kayak gini kan. Nah, perbankan syariah itu apa sih? Itu adalah konsep perbankan syariah yang memang kita ini nggak hanya sekedar kayak harus mencari keuntungan, tapi harus nantinya harus berbagi pada kayak sesama kayak gini nih kan. Nah, terus Pak Herman tertarik, wah iya ini berbagi sesama boleh juga kayak gini kan. Tapi memang di dunia internasional pada saat itu ada yang namanya kayak triple bottom line kayak gini kan. Seperti apa itu? Jadi memang perusahaan itu sudah harus memperjuangkan mengenai memang profit itu harus, tapi ke people atau orang-orang itu harus. Kemudian juga ke planet kayak gini kan. Cuma pada saat itu kita kan memang belum ada yang namanya kayak perubahan iklim kayak gini kan. Jadi orang apa sih kayak gini nih kan. Tapi orang-orang tertarik karena apa? Karena melihat kayak wah ini Philip Kotler yang ini kan. Mulai mikirin kayak seperti ini kan. Jadi role modelnya nih dilihat tokohnya nih si Philip Kotler ini. Iya, karena kan kita kan di internasional kayak gini kan. Nah, Philip Kotler kan kaget, ini kok bisa laris kayak gini. Wah, kalau di Indonesia bisa kayak gini kan. Karena di Indonesia orang Islam itu selalu bicara mengenai hablum minallah, hablum minannas, kemudian rahmatan lil alamin. Ini kan sebenarnya kurang lebih sama dengan kayak seperti itu. Jadi itu biasa dan itu nggak hanya orang Islam, di orang Hindu Bali misalnya bicara mengenai kayak Trihita Karana. Terus kemudian yang di Kristen juga kurang lebih sama, Buddha juga sama kayak gini kan. Jadi Pak Herman bilang ini Indonesia banget, Pancasila banget ya seperti itu. Wah kaget ini kan. Wah saya nggak menyangka ini kan itu berdasarkan agama. Tapi ini bukan agama loh, ini memang konsep sesuatu yang memang ada landasan spiritualnya, tapi itu memang praktikal kayak gini kan. Sesuatu yang memang praktis dilakukan dan buat orang Indonesia itu karena selalu diomongin berkali-kali ya kita itu nganggap itu sesuatu yang biasa kayak gini kan. Baik, tapi konsep ini juga tetap diterapkan ya di berbagai tempat ataupun juga mungkin berbagai kolaborasi dan kerjasama yang sudah diterapkan. Malah konsep dari beberapa buku yang Pak Herman maupun juga Pak Taufik dan Philip Kotler ini kolaborasi malah laris nih di beberapa tempat. Artinya konsep ini bisa dipakai juga nih di mereka yang memang
bisa untuk menggunakan konsep tersebut. Nah, untuk kita kembali di WMS lagi nih, Pak Taufik. Terkait dengan hadirnya WMS ini, bisa Anda ceritakan sedikit nih mungkin terkait kegiatannya. Ini biasa mengundang pembicara-pembicara dari mana saja dan pembahasan ataupun juga inti materi yang disampaikan di dalam WMS ini apa saja? Nah, Philip Kotler ini tahun ini usianya adalah 91 tahun. Dan beliau meskipun usianya 91 tahun masih bisa nyetir sendiri ya ini kan. Kuat Dan ya? masih bisa nyetir sendiri dan memang pemikiran beliau masih tajam kayak gini kan. Analisa beliau masih tajam meskipun usianya 91 tahun. Padahal sebagian orang ini ya kalau udah usia seperti itu mungkin mohon maaf jadi pelupa. Mungkin kadang-kadang gerak badannya mungkin sudah nggak bisa terkontrol dengan bagus ya ini. Tapi beliau ternyata masih sehat, masih bisa nyetir ini kan. Kalau enggak bahaya kan kalau misalnya nggak bisa ngontrol fisiknya, tangan dan segala macamnya. Dia masih bisa ini dan beliau tuh punya gagasan yang menarik kayak gini nih kan. Ternyata dia memperhatikan kayak gini nih kan mengenai kayak fenomena di media sosial kayak gini kan. Seperti apa? Nah, kadang-kadang media sosial itu yang salah satu yang menarik itu adalah yang mengikutin itu bisa kayak puluhan juta atau ratusan juta kayak gini kan. Nah, beliau kan namanya ahli marketing, masa kita nggak bisa sih kayak gini kan. Nah, beliau langsung kepikiran kayak gini kan, ya sudah kayak gini kan. Saya akan bikin yang namanya World Marketing Summit. Itu adalah mengumpulkan orang-orang yang ahli dari puluhan negara di dunia kayak gini kan. Nanti kita kumpulkan kayak gini kan. Dan karena sekarang itu memang fenomenanya online, terutama sejak tahun 2020 itu yang bisa dikumpulkan yang banyak kayak gini kan. Tapi yang beliau lihat itu adalah gimana supaya nanti yang nonton juga bisa kayak banyak kayak gini kan. Karena itu dia karena dia sekarang tahun ini berusia 91 tahun, dia lahirnya tanggal 27 Mei tahun 1931. Beliau pengen ini kan. Pada saat nanti saya berusia 100 tahun, saya tuh nanti pengen yang nonton di YouTube saya itu ada 1 miliar kayak gini kan. Views-nya itu ada 1 miliar yang ini kan. Kalau di musik itu gampang itu kan. Tapi kan kalau nonton kayak gini siapa yang mau nonton kayak gitu kan. Apalagi mengundang orang ya, mengumpulkan gitu. Iya. Kalau musik atau olahraga atau acara apa kan mungkin gampang kayak gini kan. Tapi ini acara ini gimana caranya supaya nanti orang-orang kayak tertarik. Ini kan. Makanya kemudian beliau berpikir kayak gini kan. Kenapa saya nggak kasih gratis buat kayak mahasiswa? Biasanya kan orang lihat acaranya Philip Kotler harus bayar dan bayarnya mahal kayak gini kan. Lumayan. Nah, ini sekarang gratis loh. Ini dan dia mengundang 50 juta mahasiswa setiap tahun yang dalam nantinya akan terus ditambah sehingga pada tahun 2031 harapannya itu bisa ada kayak 1 miliar kayak gini kan. Itu yang diharapkan oleh beliau. Karena itu dia pengen mengajak semua teman-temannya ini kan untuk ikut memeriahkan namanya World Marketing Summit dan semuanya nanti adalah dengan tujuan supaya gratis kepada kayak mahasiswa dan juga nanti kan kayak dosen kayak gitu. Baik, alhamdulillah saya sekarang masih mahasiswa nih Pak, berarti masih gratis juga ya? Iya. Untuk kegiatan World Marketing Summit online ini. Baik Tribuners, nah terkait WMS ini Pak Taufik tentu saja ada goals atau ada benefit nih yang bakalan teman-teman mahasiswi ataupun juga seluruh peserta World WMS ini akan dapatkan tatkala nanti mereka ikut dengan kegiatan WMS ini. Apalagi kan ini Philip Kotler ada target untuk mengumpulkan 1 miliar orang. Dan ini bukan hal yang mudah seperti Pak Taufik katakan. Apa yang bisa kita dapatkan dari WMS ini? Nah, tahun 2031 itu sebenarnya adalah setelah tahun 2030. Tahun 2030 itu PBB itu punya yang namanya Sustainable Development Goal ini kan. Pembangunan berkelanjutan ya gini kan. Nah, dulu waktu kita bicara mengenai pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal, itu nggak banyak orang, apaan sih ini nih kan. Tapi setelah kita ada kayak pandemi, kita itu baru sadar ini nih kan, yang namanya, wah kita perlu kayak gini nih kan. Kita begitu pandemi, seluruh dunia kena. Dan setelah ada pandemi, tiba-tiba kita kenal yang namanya perubahan iklim kayak gini kan. Perubahan iklimnya tuh dahsyat ya gini kan. Kita sekarang misalnya di Indonesia, yang kita sekarang bingung ini kan. Musim hujan itu adanya di bulan apa sih kayak gini kan? Dulu kalau kita bicara musim hujan ya biasanya kita mulai dari Oktober sampai bulan Maret kayak gini kan. Tapi sekarang bisa Juli, bisa Agustus, banjir besar lagi kayak gini kan. Kita bingung ini kan. Itu contoh perubahan iklim kayak gini kan. Kalau di negara-negara misalnya Eropa, tiba-tiba mereka bingung kok bisa lebih panas dibandingkan dengan Indonesia yang negara tropis kayak gini kan.
Mereka bingung, padahal dia mestinya itu harus lebih dingin kayak gini Lebih kan. dingin. Nah, kenapa kayak gini kan? Nah, itu kemudian dilihat oleh Philip Kotler kayak gini kan. Inilah saatnya kita memikirkan yang namanya kayak pembangunan berkelanjutan atau keberlanjutan yang ini kan. Supaya nanti kayak 2030 kita sekarang sudah merasakan ini nih kan, masalah kayak gini kan. Nah, beliau sebagai orang marketing sadar kayak gini kan. Jangan-jangan karena dulu orang hanya melihat sisi marketing yang zaman dulu, orang kita harus mengejar profit yang sebanyak-banyaknya, Ya, penjualan yang penjualan. sebanyak-banyaknya segala macam kayak gini kan. Nah, apa yang menarik kayak gini kan? Pada saat beliau berulang tahun ke-91 pada tahun ini, beliau mengeluarkan makalah kayak gini kan. Makalahnya apa ini kan? Beliau bicara itu adalah mengenai yang namanya the growth. The growth itu adalah membatasi pertumbuhan kayak gini kan. Pasti orang-orang bingung, loh ini gimana sih? Ya, membatasi pertumbuhan. Bapak pemasaran modern kok malah membatasi pertumbuhan kayak gini kan? Nah, beliau menjelaskan alasannya kayak gini kan. Kenapa sih sekarang pertumbuhan itu harus dibatasi kayak gini kan? Karena apa? Karena kita sekarang sudah merasakan ini kan. Kenapa sih Kak sekarang kita ada kayak perubahan iklim yang kayak seperti ini? Kita sekarang ada kayak pandemi yang seperti ini kan. Karena kita dulu lupa ini kan. Kita hanya sekedar kayak mengejar profit yang sebanyak-banyaknya ini kan. Kita nggak mengatur ini kan supaya nantinya profitnya itu boleh kita ngejar profit, tapi kita harus menjaga ini kan. Alam itu harus kita tidak boleh mengeksploitasi alam seenaknya sendiri ya gini kan. Kita harus memikirkan yang namanya keberlanjutan ya gini kan. Itu yang salah satu yang menjadi pokok pemikirannya Kotler ini kan. Jadi selain nanti memang beliau pengen ini, dia ada maksudnya ini kan. Kenapa nanti harus 1 miliar orang yang nonton kayak gini kan? Supaya yang mikirkan mengenai keberlanjutan orang itu bisa sampai 1 miliar kayak gini kan. Kalau hanya yang mikirin keberlanjutan sedikit, nantinya repot ya gini kan. Kan sekarang penduduk dunia ini kira-kira hampir mendekatin 7 miliar ini kan. Kalau ada 1 miliar kayak gini kan, yang sadar mungkin tahun 2030 mungkin akan menjadi sekitar 10 miliar ini kan. Kira-kira 10%-nya kayak gini kan. Satu orang ngasih tahu ke 10 orang kan gampang kayak gini kan. Tapi kalau hanya mungkin yang tahu itu hanya mungkin 10 juta, ya. Wah, ngasih tahu ke 10 miliar kan susah kayak gini kan. Iya. Jadi makanya beliau pengen adalah yang tahu itu adalah sampai 1 miliar supaya nanti yang ngasih tahu ke 10 miliar orang itu gampang kayak gini kan. Oke, luar biasa. Jadi hari ini pun Kinan baru sadar nih terkait memang kalau kita bahas mengenai ilmu pemasaran maupun juga marketing ternyata bukan sekedar jual penjualan ataupun juga target chief yang kita kejar ataupun juga penghasilan, tapi dibalik semua itu dengan pemikiran-pemikiran seperti Philip Kotler ataupun juga Mas Heriawan dan hadirnya Pak Taufik juga di sini, ternyata ada edukasi yang sangat luas mengenai keberlanjutan hidup, mengenai empati. Ternyata banyak sekali ilmunya Pak Taufik ya. Baik, untuk itu Pak Taufik kita juga akan memperbincangkan terkait konsep-konsep perkembangan marketing ataupun juga seperti marketing di beberapa tempat ya atau di beberapa zaman kesamaan seperti yang Anda sampaikan. Tapi ditahan dulu Pak Taufik, kita akan lanjutkan seusai jeda berikut. Tetap bersama Kinan Aulia dalam program Gulfi bersama Ima dan juga Pak Taufik. Seusai jeda berikut.
Ya, terima kasih Tribuners, Anda kembali lagi menyaksikan program Ngopi dan tentu saja masih bersama IMA ataupun juga Indonesia Marketing Association bersama Pak Taufik. Nah, langsung saja mungkin Tribuners kita sapa dulu narasumber kita, apakah masih bersemangat? Masih dong. Masih Pak ya. Pokoknya kalau membahas marketing, dunia pemasaran dan unsur-unsurnya nih, Pak Taufik juaranya nih, harus semangat. Baik Pak Taufik. Nah, tadi kita di awal sudah membahas juga beberapa program terkait Mark Plus Corp dan juga mungkin IMA sendiri ini. Nah, kita fokus kepada WMS ini atau World Marketing Summit secara online. Yang memang kalau kita lihat di beberapa tempat atau di beberapa kalangan belum terlalu dikenal nih. Nah, tujuannya juga kita untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kegiatan WMS secara summit online ini ya. Terkhusus di Sulawesi Selatan. Mungkin langsung saja Pak Taufik, bagaimana sih yang Anda lihat terkait perkembangan marketing ataupun juga dunia pemasaran terkhusus mungkin di Sulawesi Selatan hari ini? Silakan. Oke. Di tahun 2009 Pak Hermawan itu memperkenalkan konsep yang namanya kayak youth, women, sama netizen ini kan. Saat itu orang-orang bingung ngapain sih Pak Hermawan memperkenalkan konsep kayak seperti ini nih kan. Cuma kita sekarang bisa melihat ini kan, yang peranan dari kayak netizen itu kuat, peranan dari youth itu kuat ini kan. Memang sekarang orang bilangnya adalah kayak Gen Z kayak gini kan. Tapi itu adalah gabungan antara kayak youth sama netizen kayak gini nih kan. Nah, itu yang nantinya memang kita perlukan untuk membangun kesadaran mengenai keberlanjutan ini kan. Atau nanti namanya pembangunan berkelanjutan ini kan. Kira-kira seperti apa? Karena yang namanya kayak Gen Z itu adalah 10 tahun lagi, 8 tahun lagi. Mereka itu adalah yang nantinya mungkin akan jadi kayak pengambil keputusan yang paling menentukan lah kayak gini kan. Sekarang jumlahnya mereka sekarang adalah kalau dalam misalnya di Indonesia jumlah penduduknya itu sekarang paling banyak sebenarnya adalah mulai kayak Gen Z kayak gini kan. Itu adalah yang nanti yang kita bayangkan kayak ke sana kayak gini kan. Karena itu kita memang melalui World Marketing Summit ini mengajak, kenapa sih yang diajak kayak tadi kayak mahasiswa dan kayak dosennya itu kayak diajak mengikuti dan dikasih, kalau perlu dikasih gratis kayak gini kan. Karena nanti memang diharapkan itu untuk membantu kampanye mengenai keberlanjutan kayak gini kan. Kenapa nih? Karena mereka sendiri yang nanti akan memikirkan mengenai masa depan ini kan. Kira-kira bagaimana nanti kalau masa depannya nanti jelek, mau nggak? Kan nggak mau kayak gini kan. Mahasiswa sekarang kayak gini kan, pengennya itu adalah nanti begitu lulus mereka bekerja, kondisi alamnya harus bagus dong kayak gini kan. Betul. Nah, untuk goal dari WMS sendiri ini sampai pada harapan Pak Kotler juga, yaitu 1 miliar views yang diharapkan juga di 2030 ya, kalau 2031 kalau tidak salah, 2031 seperti yang disampaikan Pak Taufik. Apa yang menjadi goal dari kegiatan WMS ini sendiri, Pak Taufik? Kita terus terang di Indonesia pengen itu nanti yang nonton bisa setidaknya 2 juta kayak gini kan. Setidaknya 2 juta lumayan ini juga ya. Dan itu termasuk nantinya di Indonesia Timur ini kan. Kita jangan sampai nanti kalau Indonesia Timur itu selama ini kan dipersepsikan mohon maaf daerah yang kawasan yang ketinggalan kayak gini kan. Padahal Indonesia Timur ini sebenarnya adalah salah satu itu adalah masa depan Indonesia kayak gini kan. Saya masih ingat dulu tahun 1970-an kayak gini nih kan. Kita dulu masih ada namanya kayak mutiara dari timur. Waktu kita bicara mengenai mutiara dari timur itu adalah bicara mengenai pemain sepak bola dari Persipura. Nah, dulu bahkan sampai ada kayak lagunya kayak gini kan. Lagu mengenai pemain-pemain bola dari Persipura itu di tahun 1970-an ini kan. Dan itu adalah gambaran yang gini kan. Kemudian bukan hanya kita bicara mengenai dari Papua, tapi kita bicara dari Makassar ini kan. Nah, karena orang kita dulu kenal namanya kayak ayam jantan dari timur ya gini kan. Nah, ini adalah salah satu yang nantinya nggak diangkat, dan Indonesia Timur nggak hanya Papua, nggak hanya Makassar, tapi juga ada Manado, ada kayak Maluku kayak gini, dan itu yang nantinya kita harapkan gambaran mengenai kayak masa depan Indonesia ini kan, apalagi punya sumber daya alam yang bagus yang sekarang harus kita jaga kayak gini kan. Ini sekarang mungkin beda di tempat yang lain di sebelah barat, yang sekarang mungkin cara eksploitasinya itu berlebihan. Sekarang kadang-kadang malah kita timbul misalnya kayak bencana banjir dan segala macam yang ini kan. Ini yang kita lihat sejauh ini, ya memang sekarang di sebagian wilayah di Indonesia Timur ada yang pertambangannya berlebihan kayak gini kan. Saya nggak usah sebutin namanya ini kan. Pasti Tribuner pada tahu ada di sebelah mananya kayak gini kan. Tapi ini yang sekarang kita akan sama-sama mulai mikirkan ini kan, karena kita kalau nggak memikirkan dari kayak sekarang,
nanti kita akan merasakan dampaknya di beberapa tahun yang akan 8 tahun lagi kayak gini kan. Kita akan mengalami kesulitan ini kan. Mumpung kayak gini kan di Indonesia Timur ini wilayahnya luas, tapi penduduknya belum banyak, kita ini harus menjaga kayak gini kan. Kalau yang di tempat yang di sebelah wilayah yang lain, penduduknya memang banyak. Ngaturnya juga nggak mudah kayak gini kan, ngasih taunya lebih susah kayak gini kan. Di sini penduduknya lebih sedikit, wilayahnya luas segala macam, harapannya bisa lebih mudah kayak gitu kan. Tapi pasti jika kita berbicara terkait beberapa peluang dan juga kemudahan-kemudahan yang Pak Taufik sampaikan, tentu saja selalu hadir tantangan nih. Sejauh ini di beberapa perjalanan terkhusus untuk Pak Taufik, tantangan apa sih yang paling dirasakan terkait juga mengedukasikan atau mensosialisasikan ilmu-ilmu marketing atau edukasi marketing atau WMS ini sendiri? Nah, terus terang, ini kan kita kalau misalnya kalau di Indonesia Timur ini kan, kita ini kan memang merasakan ini kan ada yang namanya kesenjangan koneksi internet kayak gini kan. Itu terus terang kan jadi masalah gini kan. Sehingga karena ada kesenjangan koneksi internet, itu akhirnya membuat pengetahuannya juga jadi ketinggalan kayak gini kan. Nah, kita ini pengen ini kan, kenapa sih ada namanya kayak World Marketing Summit, terus nantinya menggunakan learning on demand platform ini kan. Di situ akhirnya kita memang mengusahakan ini kan kepada panitia di pusat kayak gini kan. Boleh nggak nantinya orang itu nanti bukan hanya menonton pas tanggal 6 sampai 7 November, tapi bisa sampai waktunya sebulan ini kan. Kenapa kayak gini kan? Kita bilang ini kan, Indonesia itu negara yang luas, di wilayah timur koneksi internetnya terbatas kayak gini kan. Ya nggak semua ya. Nggak semuanya nanti bisa mengakses dengan lancar kayak gini kan. Nah, karena itu kita minta ada waktu kayak gini kan, waktu mengaksesnya bisa sampai 1 bulan ini kan. Terus kita minta juga kayak gini kan, jangan semua nanti materinya jangan dalam bahasa Inggris saja, harus dalam bahasa Indonesia. Karena biar ada yang ngerti kayak gini kan. Nanti kalau dalam bahasa Inggris nggak semuanya ngerti kayak gini kan. Itu yang kita perjuangkan. Jadi nanti mungkin ada terjemahannya bahasa Indonesia, cuma memang terjemahannya lewat software. Jadi mungkin ada kekurangannya kayak gini kan. Tapi kalau dari pengalaman saya misalnya dari terjemahan dari kayak software, kira-kira 80%-nya benar lah kayak gini kan. Berarti ada harapan juga ya, 80% itu. Baik, kalau gitu kita berikan aplaus yang sangat meriah dulu buat Pak Taufik dalam kesempatan kali ini, sangat luar biasa. Oke, terima kasih nih, kita ada 1000 penonton di belakang kamera Pak Taufik, yang pastinya juga sangat besar peluangnya ingin belajar mengenai dunia pemasaran. Baik, sebelum kita akhiri tentu saja kayaknya ini kurang perfect kalau Pak Taufik tidak memberikan closing statement atau harapan atau mungkin sekalian campaign dan ajakan. Apa yang ingin Anda sampaikan Pak Taufik terkait memang perkembangan marketing ataupun juga keberlanjutan dengan hadirnya WMS ini, atau sekaligus ajakan dan campaign kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Sulawesi Selatan. Silakan Pak Taufik. Nah, kita berada di Sulawesi Selatan yang kita anggap sebagai semacam kayak hub untuk Indonesia Timur ini kan. Nah, kita berharap dari Sulawesi Selatan, khususnya dari Makassar ini nanti bisa menginspirasi seluruh wilayah di Indonesia Timur untuk menjadikan Indonesia Timur itu adalah masa depannya Indonesia ini kan. Terutama dalam menciptakan yang namanya pembangunan berkelanjutan kayak gini kan. Karena 8 tahun lagi kita harus sama-sama mewujudkan namanya keberlanjutan itu. Dan itu kita berharap dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan Indonesia Timur. Oke, baik. Jadi ini langsung ajakan juga ya kepada seluruh Tribuners untuk semuanya bisa join di WMS, dan tentu saja nanti yang mau ketemu langsung juga sama Pak Taufik, tenang, langsung ada di sana. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik untuk kesempatannya berbagi dan mengedukasi seluruh Tribuners dan pemirsa Tribun Timur dimanapun berada, dan juga mengajak untuk sama-sama belajar dan juga gabung di WMS, dan juga sama-sama kita memikirkan nih untuk keberlanjutan ke depannya. Terima kasih, semoga kita bertemu lagi Pak Taufik di ruang diskusi berikutnya. Yang paling penting adalah semoga selalu sehat. Iya, makasih. Makasih Tribuner, makasih Mbak Kinan. Iya. Baik Tribuners, itulah obrolan kita bersama Pak Taufik yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Indonesia Marketing Association atau IMA, yang sudah berbicara dan juga berdiskusi bersama kita terkait memang perkembangan dan ataupun juga konsep pemasaran bersama WMS World Marketing Summit Online yang nantinya juga akan dilaksanakan
Dan banyak sekali target dan juga tantangan yang sudah hadir tapi sama-sama bisa diselesaikan ataupun juga dipersiapkan dalam beberapa waktu ya. Terima kasih untuk kehadirannya untuk narasumber kita. Sampai bertemu lagi Tribuners di program Ngopi berikutnya dengan narasumber dan tema-tema yang pastinya selalu menarik. Saya Kinan Aulia mewakili kru dan narasumber yang bekerja pamit bersama Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Boleh, boleh. Oke, oke. Sebentar, ini ada yang mau jemput. Halo, halo. Sebentar. Ini kantor ini jalan apa sih kita? Jalan Cendrawasih. Oh, Jalan Cendrawasih. Iya betul. Oke.